Saudara-saudara, saya Fadlizon, anggota DPR RI. Saya sangat menyesalkan proses yang terjadi pada Habib Rizik Syihab, baik dari proses penersangkaan yang sangat terburu-buru, kemudian penahanan, dan terutama adalah pembunuhan terhadap 6 warga sipil, anggota FPI yang meninggal, insya Allah syahid pada tanggal 7 Desember 2020. Dan pada tanggal 13 Desember kemarin, ketika Habib Rizik diperiksa sebagai tersangka selama belasan jam untuk sebuah tuduhan yang juga masih sangat diragukan, sangat sumir, yaitu tentang protokol kesehatan, Habib Rizik Syihab telah ditahan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Ribuan kasus pelanggaran protokol kesehatan, hanya satu yang diproses dengan cara yang luar biasa, bahkan melalui pembunuhan. Oleh karena itu, saya sebagai anggota DPR RI bersedia untuk menjaminkan diri saya untuk penangguhan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab. Dan mudah-mudahan semakin banyak orang warga negara Republik Indonesia yang akan berbuat yang sama. Karena saya yakin, dan saya kira banyak umat Islam terutama yakin bahwa Habib Rizik tidak bersalah. Kabar Harian mengabarkan. Inilah para politisi yang siap jamin penangguhan penahanan Habib Rizik. Pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab, ditahan kepolisian seusai menjalani pemeriksaan. Habib Rizik ditahan untuk 2 hari layak. Pihak kuasa hukum sedang mengupayakan untuk melakukan penangguhan penahanan. Kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar, mengatakan pihak keluarga akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro. Tentu, keluarga akan menjadi jaminan termasuk beberapa anggota legislatif. Hingga kini setidaknya ada 2 politisi dari Gerindra dan PKS yang siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Rizik Syihab. Siapa saja mereka? Yang pertama, Abu Bakar Al-Habsyi. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, menyatakan siap menjadi penjamin penangguhan penahanan pimpinan FPI Rizik Syihab. Abu sangat menyayangkan jika persoalan protokol kesehatan berujung pada penahanan. Karena kalau jika dilihat selama pilkada kemarin, Satgas COVID-19 mencatat adanya 178.039, tidak ada satupun yang diproses pidana. Bisa jadi HRS ini adalah orang pertama yang ditahan lantaran protokol kesehatan. Namun Abu menghormati proses hukum yang berlaku, karena Rizik Syihab sendiri bersikap demikian yang terlihat dengan itikat baik mendatangi Polda Metro Jaya. Dirinya menyatakan siap menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan beliau. Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan pasal 31 KUHP, di mana pada seorang tersangka dapat diajukan penangguhan penahanan. Jangan sepelekan Habib Rizik, tokoh di belakangnya sangar. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai imam besar FPI Habib Rizik Syihab didukung oleh tokoh kondang sehingga namanya melambung. Meskipun demikian, Ujang mengaku tidak mengetahui identitas tokoh yang ada di belakang Habib Rizik. Menurut Ujang, Habib Rizik tidak benar dengan sendirinya mau secara tiba-tiba. Dia dibesarkan oleh banyak pihak, bisa jadi oleh pendukungnya, oleh para tokoh yang lain. Demikian kata Ujang. Ujang menambahkan setiap komandan pasti mempunyai tokoh dan pasukan. Biasanya tokoh besar itu didukung oleh tokoh besar lainnya atau tokoh-tokoh kecil di bawahnya. Di sisi lain, Ujang berharap kepolisian bersikap profesional ketika menggarap Habib Rizik. Jangan sampai Habib Rizik ditarget dan dicari-cari kesalahannya. Dia berharap pemerintah bersikap adil, sedangkan Habib Rizik harus menjadi warga negara yang baik. Sebagaimana diketahui, Habib Rizik ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekarantinaan kesehatan. Pria yang baru kembali dari Arab Saudi tersebut ditahan selama 20 hari. Habib Rizik ditahan, Hendro Priyono menyatakan, "Hentikan turun ke jalan, tak ada gunanya bagi kamu." Mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN, AM Hendro Priyono,
meminta semua masyarakat, khususnya anak muda, tidak turun ke jalan atau berunjuk rasa pasca ditahannya pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Dia mengingatkan semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi. Menurut dia, turun ke jalan merupakan tindakan yang justru merusak masa depan generasi muda. Terlebih saat ini negara dilanda pandemi COVID-19, di mana unjuk rasa akan menimbulkan kerumunan dan berpotensi besar menjadi media penularan virus corona. Dia meminta para orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya agar tidak turun ke jalan. Hal ini demi keselamatan dan kesuksesan generasi muda di masa depan. Selain itu, dia juga meminta semua pihak mewaspadai munculnya politikus yang mencari panggung setelah ditahannya Habib Rizik Syihab. Dia memperingatkan masyarakat agar tidak terjebak dengan ucapan dan perkataan politikus yang memanfaatkan situasi tersebut. A'ajim sedih dan menangis. Belum selesai kasus penembakan, kini Habib Rizik ditahan. Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Kiai Haji Abdullah Jim Nasdiar atau A'ajim mengakui sangat sedih dan menangis mendengar Habib Rizik ditahan polisi setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, Habib Rizik langsung ditahan di rutan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 12 jam. A'ajim mengaku sedih dan tidak rela melihat HRS ditahan. Ia tidak menerima orang yang dicintai sebagian umat ditahan. A'ajim mengakui dalam beberapa hal ada perbedaan pandangan, akan tetapi tak bisa ia sembunyikan kesedihan itu di hatinya. A'ajim mengatakan entah berapa banyak orang yang merasakan sama dengan dirinya, tetapi bagi orang-orang yang sangat merindukan keadilan dan kebenaran karena belum selesai penembakan kemarin, belum jelas dan sekarang sudah ada seperti ini. Demikian kata A'ajim. Petinggi FPI itu resmi ditahan di rutan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 12 jam. HRS keluar dari ruang penyidik mengenakan baju tahanan oranye dengan tangan diikat pada Minggu dini hari sekitar pukul 00:23 waktu Indonesia Barat. Pasal yang disangkakan polisi ke Habib Rizik adalah pasal 160 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penghasutan dan kekerasan di depan umum dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. HRS ditahan, MUI ingatkan polisi harus adil. 79.000 petugas KPPS reaktif COVID. Siapa yang akan menjadi tersangka? Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas mewanti-wanti polisi untuk berbuat adil dalam mempidanakan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab. Ia mempertanyakan apakah pihak yang menimbulkan kerumunan yang banyak terjadi saat serangkaian gelaran Pilkada 2020 juga sudah dipidanakan? Anwar Abbas menanyakan jika Habib Rizik Syihab diinterogasi dan ditahan karena tindakannya itu, apakah orang lain yang juga melakukan hal yang sama juga sudah diinterogasi dan ditahan? Kalau sudah, berarti pihak kepolisian sudah menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Namun jika sebaliknya, menurut Ketua PP Muhammadiyah itu, aparat kepolisian belum menegakkan hukum secara adil. Anwar Abbas berujar jika itu yang terjadi, maka hal tersebut bakal mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, baik untuk saat ini maupun perkembangan ke depannya. Ia juga menambahkan jika mau adil, sebaiknya aparat mempunyai data jumlah korban COVID-19 imbas dari kerumunan yang ditimbulkan Rizik Syihab. Kemudian data ini dibandingkan dengan jumlah korban yang timbul atas kerumunan yang terjadi karena pilkada. Lantas siapa yang bakal mempertanggungjawabkan korban COVID-19 imbas dari pilkada lalu? Khusus tentang pilkada, masyarakat sudah banyak mengingatkan pemerintah supaya menunda pilkada, tetapi pemerintah tetap melaksanakannya sehingga kerumunan-kerumunan sewaktu kampanye dan sewaktu pencoblosan banyak terjadi. Pertanyaannya, siapa yang akan dijadikan tersangka dalam hal ini oleh pihak kepolisian? Apakah mereka bisa terbebas dari tuntutan hukum? Demikian sambung dia mempertanyakan. Menurut Anwar Abbas, jika mau adil, apa yang dilakukan kerumunan massa saat pilkada dan yang dilakukan oleh Rizik Syihab nyaris sama. Keduanya sama-sama memiliki korban COVID-19 imbas dari kerumunan tersebut.
Sebagai negara hukum, menurut Abbas, pelaku pemicu kerumunan dalam pilkada juga mesti diadili layaknya imam besar FPI itu. Jika hal ini sudah dilakukan, aparat sudah layak untuk disebut profesional. Namun jika sebaliknya, maka ia menganggap akan timbul masalah di kemudian hari.